atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Widya Suara, yang terhormat panitia, dan yang terhormat rekan-rekan semua peserta yang hadir pada saat hari ini. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekaitan dengan materi pendidikan dan pelatihan pengawas Balai Diklat Keagamaan Papua, saya akan menyampaikan sekaitan dengan materi apa yang telah ditugaskan oleh Widya Suara. Dan dalam hal ini saya akan memaparkan satu tema, yaitu komunikasi asertif. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, komunikasi asertif merupakan gaya komunikasi yang tetap mengutarakan keinginan namun tetap memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Gaya komunikasi seperti ini sangat membantu dalam menciptakan lingkungan di mana kita bekerja dengan sehat dan nyaman, yang pada gilirannya nanti mampu meningkatkan kinerja instansi di mana kita berada. Ada beberapa elemen yang dalam melakukan komunikasi asertif ini, diantaranya yaitu active listening. Active listening merupakan salah satu elemen penting saat berkomunikasi. Lawan bicara merasa diperhatikan dan dihargai bila kita mendengarkan apa yang kita bicarakan dengan sesama kita. Active listening ini nantinya bermuara pada meningkatnya rasa saling percaya antara mereka yang saling berinteraksi. Di setiap organisasi yang dinamis, ada keluhan akan datang dari segala arah. Keluhan itu harus dianggap sesuatu yang bisa meningkatkan kinerja di dalam organisasi. Karena dari keluhan ini ada perbaikan-perbaikan yang akan dilaksanakan. Kemudian dalam komunikasi asertif ini akan membantu seorang pejabat di dalam mengelola keluhan-keluhan itu dengan baik dan produktif. Selain dari komunikasi asertif ini, tentu kita telah mengenal adanya komunikasi lisan. Seorang pejabat juga harus melakukan komunikasi di dalam bentuk tertulis, baik formal maupun informal. Pemahaman yang baik tentang penggunaan bahasa, format, struktur, tata naskah, dan berbagai bentuk itu wajib dipahami oleh setiap pemimpin. Nah, di dalam komunikasi asertif ini boleh dikatakan bahwa dia memadukan antara komunikasi yang pasif dengan komunikasi yang agresif. Ya, mungkin itu yang sebagai pendahuluan dari komunikasi asertif ini. Kemudian Bapak Ibu, teknik-teknik dari komunikasi asertif ini ada hal-hal yang menjadi petunjuk di dalam hal berkomunikasi asertif ini. Teknik-teknik yang saya utarakan yakni pertama, sebagai orang yang berkomunikasi dalam bentuk asertif harus memahami apa yang memang haknya. Sesuatu yang bukan hak akan mempengaruhi suasana pada saat melakukan atau mengadakan komunikasi asertif ini. Kemudian berikut, seorang yang melakukan komunikasi asertif ini berani mengatakan dengan jujur apa yang dirasakan, misalnya tentang ketidakpuasan
ungkapkanlah ketidakpuasan itu dengan nada yang bersahabat, tidak dengan penuh emosi. Jadi istilahnya memadukan antara yang emosi dengan yang bersahabat. Kemudian berikut, tunjukkan image yang positif. Dengan image positif, Anda akan lebih mudah diterima dalam bersikap asertif ini. Kemudian yang berikut, pandai membaca keadaan. Perilaku asertif dapat dinilai agresif jika ditunjukkan dalam kondisi yang salah. Maka dengan ini, dia mengungkapkan sesuatu, dipastikan suasana dalam kondisi dan keadaan tenang, tidak dalam keadaan yang penuh emosi. Kemudian berikut, dalam keadaan emosi, jangan sekalipun mengungkapkan keinginan Anda atau memaksakan keinginan Anda, karena dikhawatirkan hasilnya tidak objektif dan dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional. Kemudian berikut, saat menghadapi masalah, cobalah untuk bersikap dalam bentuk menyelesaikan masalah, bukan mendatangkan masalah. Kemudian berikutnya, komunikasi harus terbuka dan jujur. Ingatlah bahwa untuk selalu menghormati yang lain ketika Anda mengutarakan perasaan, keinginan, kebutuhan, keyakinan, dan pendapat Anda haruslah disampaikan dalam keadaan terbuka dan jujur. Kemudian berikutnya, dari teknik komunikasi asertif ini, dengarkan apa yang dikatakan lawan bicara Anda. Dengarkan seksama apa yang dikatakan lawan bicara Anda. Coba pahami apa inti dari pembicaraan dan permasalahan dengan orang yang ada di sekitarnya. Kemudian berikut, hindari membuat orang merasa bersalah. Hindari apa yang membuat orang merasa bersalah. Jujurlah dan katakanlah kepada mereka apa yang Anda rasakan. Kemudian berikut, tenang dan bernapas secara normal, istilahnya kemukakan apa adanya terhadap lawan bicara Anda dalam suara, dalam tatapan, dalam pengungkapan dengan suara yang sewajarnya, artinya dengan biasa-biasa saja. Kemudian yang berikut, latihlah terus dalam hal berbicara dengan model dan bentuk asertif. Kemudian yang terakhir, sabar dalam menghadapi lawan bicara, karena menjadi asertif adalah dibutuhkan latihan terus-menerus di dalam hal memadukan komunikasi yang pasif dengan bentuk komunikasi yang asertif. Jadi mungkinlah itu penjelasan sekaitan dengan materi yang saya sampaikan saat ini. Kiranya ada manfaat dan faedah di dalam perjalanan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Dan harinya saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Hitam kulit, keriting rambut, aduh Papua. Biar nanti langit terbenam.